Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Krisya Soragi dengan NIM 11S23050. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum algoritma K-nearest neighbor atau KNN pada volt keempat dari proses validasi silang atau cross validation. Jadi metode KNN yang digunakan di sini adalah berbasis jarak Euclidean dengan nilai K sama dengan 3. Jadi artinya nanti setiap data uji akan diklasifikasikan berdasarkan tiga tetangga terdekatnya dari data latih. Nah, jadi dataset yang digunakan di sini terdiri dari 20 data dengan fitur utama yaitu study time, waktu belajar, free time, waktu luang, go out, frekuensi keluar, dan absences atau itu jumlah ketidakhadiran. Jadi label atau target klasifikasi yang digunakan di sini adalah graduation, yaitu apakah seorang siswa itu lulus pass atau tidak lulus fail. Nah, untuk default yang keempat, data ini dibagi menjadi 16 data latih dan 4 data uji, di mana data ujinya itu dari ID 13 sampai ke 16. Jadi sebelum proses klasifikasi dilakukan, seluruh data terlebih dahulu dinormalisasikan menggunakan metode min-max normalization. Jadi tujuannya adalah agar setiap fitur memiliki skala yang seragam sehingga tidak ada fitur yang mendominasi perhitungan jarak, dan juga sebagai contohnya kita bisa lihat di fitur study time pada data training yang memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 3, sehingga nilai data yang akan dipetakan ke dalam rentang yang proporsional. Jadi nilai hasil standarisasi inilah yang digunakan dalam perhitungan jarak Euclidean. Nah, setelah datanya dinormalisasi, langkah berikutnya adalah menghitung jarak Euclidean antara masing-masing data uji terhadap seluruh eh, data latih, kemudian diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, untuk ID 13 di sini tiga tetangga terdekatnya adalah ID 12 jarak 0, ID 15 jarak 0,25, dan ID 4 di mana itu jarak 0,35. Ketiganya berlabel fail, oleh karena itu prediksi untuk ID 13 sudah fail dan benar aktualnya itu juga fail. Nah, untuk ID 14, tiga tetangga terdekatnya adalah ID 9, yaitu jaraknya 0,33, ID 12 jaraknya 0,50, dan ID 8 yang jaraknya 0,56. Ketiganya berlabel fail, prediksi untuk fail, namun label aktualnya itu adalah pass, jadi itu salah. Untuk ID 15, ada tiga tetangga terdekat adalah ID 6, jaraknya 0,56 pas, ID 3 jarak 0,65 pas, dan ID 8 itu jarak 0,66 fail. Jadi mayoritas adalah pas, sehingga prediksi untuk ID 15 adalah pas, dan label aktualnya juga pas, jadi dia benar. Nah, untuk ID yang ke-16, tiga tetangga terdekat adalah ID 15, di mana jaraknya 0,86, itu pas, ID 1 jarak 1,07, itu fail, dan ID 13, yaitu jarak 1,18 fail. Jadi mayoritasnya adalah fail. Jadi sehingga prediksi untuk ID ke-16 ini juga fail. Nah, dan label aktualnya di situ fail, maka di sini posisinya dia benar. Nah, hasil klasifikasi dari keempat data uji tersebut kemudian dirangkum dalam confusion matrix. Dari empat data yang uji terdapat satu data pass yang diprediksi benar sebagai pass, true positif, dua data fail yang diprediksi benar sehingga sebagai fail, true negatif, dan satu data pass yang diprediksi salah sebagai fail, jadi itu false negatif. Nah, dengan demikian akurasi klasifikasi pada fault 4 ini adalah 3 dari 4 data benar atau itu sebesar 75%. Nah, jadi secara keseluruhan algoritma KNN dengan K3 sama dengan 3 dan jarak Euclidean pada volt 4 ini berhasil mengklasifikasikan 3 dari 4 data uji dengan tepat yang menghasilkan akurasi sebesar 75%. Kesalahan prediksi terjadi pada ID 14 di mana data latih terdekat didominasi oleh label fail meskipun nilai aktualnya adalah pass. Jadi hal ini menunjukkan bahwa nilai K dan distribusi data selatih itu sangat berpengaruh terhadap kualitas prediksi KNN. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.